bagi jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Salam hangat dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Mari masuk dalam renungan firman Tuhan untuk memulai hari kita pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 66 ayatnya yang ke-10 demikian tertulis. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Saudara yang terkasih, kita tahu bahwa memperoleh barang yang berkualitas tidaklah mungkin dengan proses yang serba instan. Ada tahapan sulit yang harus dilalui dengan jangka waktu yang lama. Tahapan itu bisa dinamakan dengan proses pemurnian. Murni artinya tidak bercampur dengan unsur yang lain. Dan dalam proses pemurnian itu diisi dengan rentang waktu dan tindakan-tindakan yang diambil, dan tentunya tidak mudah untuk memisahkan unsur atau zat berkualitas dari unsur yang lain yang tak bernilai. Jadi pemurnian wajib dilakukan untuk mendapatkan barang berkualitas tinggi dengan nilai yang berharga. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita adanya tahap pemurnian yang dilakukan oleh Allah untuk bangsa Israel. Untuk menjadi bangsa yang besar dan tangguh, serta iman yang excellent, dan untuk menjadi pola bagi bangsa-bangsa lain, Israel dibentuk melalui sebuah proses yang dinamakan proses pemurnian. Sang pemazmur kemudian merujuk sebuah peristiwa sejarah yang besar terjadi di Israel, yaitu keluarnya bangsa Israel dari Mesir, tanah perbudakan, menuju sebuah tanah perjanjian yang berlimpah madu dan susunya, dan itu melalui padang gurun gersang dengan lintasan waktu yang tidak sedikit. Dalam melintasi padang gurun gersang itu, Israel membutuhkan waktu berputar-putar selama 40 tahun. Dan bagi pemazmur, itu adalah sebuah proses pemurnian Allah bagi Israel. Saudaraku, apa maksud Allah mengizinkan Israel melewati padang gurun itu? Ya, Allah bermaksud menguji iman bangsa Israel agar orang-orang ini memiliki iman yang murni, berkualitas, tangguh, dan dapat diandalkan. Padang gurun yang penuh dengan tantangan dan bayang-bayang kematian yang menggambarkan cara kerja Allah yang tidak mudah dan tidak masuk dalam cara yang serba instan. Saudara, saat ini pun bisa jadi kita sedang berhadapan dengan persoalan yang pelik dan berat. Dari sudut pandang iman Kristen dan dari sudut pandang firman Tuhan hari ini, kita dapat memandang kesulitan yang sedang terjadi sebagai jalan yang dipilih Tuhan untuk memurnikan kehidupan kita. Dalam cara pandang yang demikian, kita memiliki harapan bahwa suatu saat kita berdiri sebagai pribadi yang tangguh, memiliki iman yang berkualitas, dan hari esok yang kita hadapi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ya, setiap tantangan dan pergumulan yang melanda kita saat ini, kita bisa pandang sebagai yang terbaik dari Tuhan untuk membentuk hidup kita. Dalam cara pembentukan itu, suatu saat kelak semua mata bisa menyaksikan betapa dahsyatnya Allah memisahkan kita dari hal-hal yang tidak baik yang merusak dan membentuk hidup kita sebagai pribadi yang berkualitas di mata banyak orang, dan kita pun bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudaraku, hanya percayalah, sesulit apapun hidup ini, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan kehidupan setiap orang yang taat kepadanya. Karena itu, seperti perak yang dimurnikan dalam api, demikianlah hidup di tangan Tuhan. Bagian kita sebagai manusia adalah hidup taat dan tetap menjadi berkat. Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Allah Maha Baik, terima kasih atas kebaikan-Mu dengan cara-cara yang tidak mudah untuk diselami oleh pikiran kami. Namun firman-Mu sungguh meneguhkan
dan meneduhkan hati kami saat ini, bahwa suatu saat setiap proses yang terasa menyakitkan akan menjadi jalan bagi Allah untuk membentuk hidup kami menjadi orang-orang yang berkualitas. Biarlah kasih dan setiamu yang terus menopang kami dalam segala hal di sepanjang hari ini dan hari berikutnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.